Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I apologize for the late upload of my video explanation of today's material. Terima kasih karena masih tetap semangat belajarnya walaupun hari ini adalah tanggal merah, tetapi mengingat karena untuk semester 1 ini perkuliahannya berjalan terlambat, sehingga saya rasa perlu kita untuk tetap melanjutkan materi walaupun hari ini seharusnya kita libur. Lagi pula teman-teman belajarnya dari rumah, jadi tidak perlu ke kampus, tinggal mendengarkan materi dari saya saja, ya kan? Jadi, mari kita simak bersama mengenai materi hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, perlu diingat bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting ya, pronunciation practice ini. Kenapa? Karena dalam mengucapkan kata maupun kalimat dalam bahasa Inggris harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Sehingga bisa dibilang mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang penting sebelum teman-teman belajar lebih lanjut tentang bahasa Inggris. Karena pengucapan yang diucapkan dengan salah atau kurang tepat nanti kurang dapat dimengerti oleh yang mendengarkan pembicaraan kita. Oke, bagi yang belum memiliki buku ajar pronunciation practice oleh Ibu Roswita, boleh langsung menghubungi beliau. Bukunya tidak sampai 100.000. Jadi bahan ajar ini bisa kita pakai bersama ya, karena yang memiliki untuk di kelas B masih sangat sedikit. Saya coba kontak ya Ibu Roswita untuk buku ini. Nanti kalau misalnya sudah tersedia, teman-teman tinggal nanti saya arahkan untuk mengambil di beliau. Materi kita yang pertama hari ini yaitu mengenai mengidentifikasi organ-organ berbicara atau alat-alat organ-organ dalam tubuh kita yang digunakan untuk memproduksi suara atau memproduksi bunyi. Namun untuk speech organ ini sendiri tidak akan terlalu saya bahas lebih lanjut ya, karena sebenarnya di bahan ajar itu sudah cukup lengkap. Teman-teman bisa membaca sendiri jenis-jenis speech organs dan fungsi-fungsinya ya. Jadi speech ya atau suara atau bunyi ya atau sebuah pembicaraan itu produced by air from the lungs being processed or modified by all speech organs above the lungs. Jadi, bagaimana cara kita berbicara, mengeluarkan suara, mengeluarkan kata-kata? Nah, yaitu melalui pergerakan udara yang dikeluarkan melalui paru-paru kita ya, kemudian diproses atau dimodifikasi oleh organ-organ berbicara kita yang ada di atas paru-paru. Misalnya ada yang namanya the glottis ya, ada pharynx, ada nose hidung ya, ada tongue lidah dan ada lips. Dan masih banyak lagi. Jadi ketika udara itu dikeluarkan dari paru-paru, kemudian udara tersebut dimodifikasi di organ-organ berbicara kita. Terutama jika kita menggerakkan lidah, bibir, mulut kita dalam bentuk-bentuk tertentu, maka bunyi yang dikeluarkan juga pasti berbeda. Oke. The individual sound is identified by the closure or narrowing of this organ. Jadi, ketika organ-organ ini dia menutup, atau dia menyempit, atau dia melebar, maka suara yang diproduksi juga pasti berbeda, ya kan? Cara kita mengeluarkan bunyi A dengan O, dengan misalnya huruf I, semuanya bentuk mulut kita berbeda. Dan keluarnya dari paru-paru melalui proses yang berbeda. All the sounds we produce are because of the muscle contraction or expansion.
that produce the flow of air and being modified from the chest to mouth. Jadi semua suara atau bunyi yang kita keluarkan atau kita produksi itu karena otot-otot kita berkontraksi, ya, atau mengembang, mengempis sehingga aliran udara yang keluar itu dia dimodifikasi dari dada atau paru-paru kita ke melalui mulut kita. Nah, gambar ini saya ambil dari bahan ajar yang ada di buku oleh Ibu Roswita. Nah, ini ada beberapa, cukup banyak sih ya, organ-organs of speech. Misalnya ada nasal cavity, ada alveolar ridge, ada palate. Nah, ini nanti semuanya ada fungsinya. Teman-teman bisa baca sendiri, karena kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang. Tetapi nanti akan kita review lagi ketika kita belajar mengenai konsonan. Karena hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya vowels atau huruf vokal. Nah, bagaimana itu huruf vokal atau vowel? Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Teman-teman tahu kan bahwa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia itu terdapat berapa huruf? 26 ya, 26 letters. Ada 26 alphabets in English from A to Z. Oke. Nah, from A, B, C, D sampai Z. Nah, kalau dalam mata kuliah nanti yang namanya mata kuliah phonology, teman-teman akan diajarkan membaca huruf-huruf ini dalam fonetik. Misalnya huruf A, B, C ya, A, B, C dalam phonology itu dibaca A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai huruf Z. Nah, tapi inti dari pembelajaran kita bukan itu. Ada beberapa huruf yang saya beri warna merah. Disebut huruf apakah mereka? A, E, I, O, U itu? Nah, pasti tahu kan bahwa mereka disebut huruf vokal atau vowels dalam bahasa Inggris. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, walaupun terdapat 26 huruf, tetapi ternyata bunyi itu lebih banyak daripada huruf. Nah, however, even though there are 26 alphabets in English, there are 44 sounds in English. Jadi, hati-hati ya, dalam bahasa Inggris itu ada bunyi ada 44. Di mana 20 di antara bunyi tersebut adalah bunyi vokal dan sisanya 24 adalah bunyi konsonan. Lah, gimana caranya? Sedangkan selama ini yang kita tahu huruf vokal itu cuma 5, ya. Beda antara huruf dan bunyi. Huruf vokal memang hanya 5. A, I, U, E, O. Atau dalam bahasa Inggris A, E, I, O, U. Tetapi ada 20 bunyi vowels dalam bahasa Inggris. Seperti apa mereka? Mari kita lihat bersama. Alright. Tabel ini adalah tabel yang saya copy dari bukunya Ibu Roswita. Nah, Sounds of English. Bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris. Kita fokus pada vowelnya dulu ya. Jadi vowel adalah huruf hidup. Vowel yang tadi ada 20 bunyi vowel itu terdiri atas yang namanya short vowel, long vowel, dan diphthong. Oke, ada short vowel dengan simbol-simbol seperti berikut. Kita lihat dari pertama ya. Short vowel artinya bunyi huruf vowel yang pendek. Coba dengarkan. Ada I, U, A, O, E, E. Oke? Agak-agak mirip ya? Coba kita dengarkan lagi. Short vowel adalah bunyi vowel yang pendek. Dari pertama ya, ada I, U, A, O, E,
dan e. Nanti kalian akan lebih mengerti jika sudah kita baca dalam bentuk kata. Kalau masih begini masih bingung. Kemudian ada yang namanya long vowel, yaitu huruf vowel yang panjang. Ada 5. Pertama ada I, kemudian ada U, kemudian ada O, ya, kemudian ada O dan E. Saya ulangi lagi. I, U, A, O, E. Oke. Kemudian ada diftong. Nah, diftong ini kita lihat dulu pengertiannya. Diphthong are long vowel sounds that start in one position of the mouth and end in another within the same syllable. Jadi diphthong ini dia seperti gabungan dari dua huruf vokal. Oke, bunyinya panjang, namun dimulai dari bentuk pengucapan tertentu lalu berakhirnya ke bentuk pengucapan lain. Contoh ya, misalnya yang pertama yaitu ie, kemudian ada ue, I, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, perlu diingat dulu ya, ada namanya short vowel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Short vowel ada 7, kemudian long vowel ada 5, dan diphthong itu ada 8. Nah, konsonan kita lewati dulu. Oke. Nah, ini ada tabel di mana dia berisi cara membaca vowels dengan lebih jelas jika menggunakan kata-kata. Namun sebaiknya saya putarkan satu video supaya kita bisa mendengarkannya dengan lebih baik. E, read. I, sit. Nah, seperti dilihat tadi pada contoh ya, untuk huruf pertama, vowel yang pertama, itu I-nya panjang ya, seperti dalam kata read. Nah, sehingga dia termasuk pada long vowel, I ya, read. Kemudian untuk short vowelnya, I, sit. Oke, kita lanjut dulu. Ooh. 2. Yeah. Ooh. 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 Book. Ooh. 2. Yeah. Yeah. A. Day. Man. America. Oke, saya stop dulu. Kita mulai lagi dengan kata book. Nah, kata book ini dia mengandung short vowel, yaitu u. Book. Sedangkan kata to, dia mengandung long vowel, yaitu u. Nah, sekarang kita ke diphthong nih. Kata here, diphthongnya adalah ie. 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 Sedangkan kata day, diphthongnya adalah a. A. Kata man, dia termasuk dalam short vowel, yaitu e. Sedangkan kata America, seperti huruf e kebalik itu, ya, dibaca e. Jadi e, America. Kita lanjut lagi. Word. O. Sword. Ua.
Alright. Yang seperti ada huruf 3 lalu ada garis 2 di sampingnya ya, itu Oke, seperti itu long vowel seperti contohnya dalam kata word. Word. Ya. Kemudian ada sword. Sword. Kemudian ada diphthong dalam kata tour. Nah, kemudian ada kata boy. Itu ada diphthongnya, yaitu oi. 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 Boy. Oh. Go. Ah. Cat. But. Oke, untuk kata go, nah mungkin selama ini ada yang masih bacanya go. No, ya ternyata kata go yang artinya pergi itu bukan bacanya go, tapi go. Go. Di situ ada diphthong, ya, yaitu o. O. Go. Bisa dibedakan ya? Nah, sekarang yang seperti gabungan huruf A dan E terdapat dalam kata cat. Jadi antara A dan antara cat. Kemudian seperti huruf V terbalik yaitu A, but. Pod. Not. Oke. Long vowel ya, A. Seperti kata part. Kemudian O. Short vowel ya pada kata not. Kemudian ada kata where, my, dan how. Kita dengarkan. Air. Where. I. My. Dalam kata my. Ow. Diphthong. Ow. Dalam kata how. Oke. Mudah ya. Jadi vowel hanya ada 20. Oke. Dalam vowel hanya ada 20 bunyi vowel. Oke, semoga bisa membedakannya ya. Diingat-ingat simbolnya, kemudian bagaimana cara membacanya dalam kata. Oke, nah ini ada beberapa contoh. Saya rasa untuk short vowel, contohnya gampang-gampang ya. Misalnya short vowel untuk A, itu ada dalam kata apple. Kalau untuk huruf E, bunyi E, ada dalam kata elephant. Nah, ini ada beberapa contoh. Beberapa contoh long vowel seperti long vowels A ya, seperti dalam kata car. I dalam kata key. U dalam kata do. E dalam kata bird. Kemudian dalam kata for. Oke. Nah, kemudian ada contoh diphthong, misalnya kata here ya, I, kata wait, A, kata tourist, O, boy, oi, kemudian show ya, O, kemudian hair, A, my, I, dan diphthong ow, yaitu cow. Oke, untuk yang berikut ini saya lewati ya. Saya rasa teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri untuk long vowels ya. Ada pada beberapa kata ini. Nah, kemudian ini juga ada beberapa contoh seperti pada kata sheep ya. Sheep itu long vowelnya ada ya, yaitu I. Kemudian kata sheep itu shortnya. Kemudian ada kata good dan should. Bed dan teacher ya, antara dan bed, teacher ya, Kemudian ada kata bird ya, bird,
door ya, kemudian cat, up, far, dan on. Oke, tolong dibedakan simbol-simbolnya ya, ini harus tahu dibedakan. Nah, untuk yang slide terakhir ini, coba teman-teman praktekkan cara membacanya. Oke, ini adalah dua kata berdampingan yang cara bacanya mirip-mirip. Misalnya untuk kata pertama yaitu ada bag dan ada bag. Ada calf, ada calf, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini silakan dipraktekkan masing-masing di rumah. Nanti ada tugas yang saya berikan, silakan dicek di virtual classroom ya.